Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama yang syar'i, yang mana dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau tanggal 22 November 2020 Masehi. Dan kita akan membahas atau mengkaji secara online, yaitu kitab fikih dari Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abadar Hafizahullah Ta'ala, yang akan dipandu oleh guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Abu Umar Indra Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat, waktu dan tempat akan kami persilakan untuk Ustadz Abu Umar Hafizahullah Ta'ala. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Pada kajian kita kali ini kita akan insyaallah menuntaskan materi kita tentang beberapa kekeliruan atau penyimpangan yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Di pertemuan yang telah lalu kita membahas beberapa poin kesalahan. Yang terakhir itu di antara kesalahan dalam Asmaul Husna adalah sebagian orang ada yang menjadikan Asmaul Husna itu sebagai wirid harian ya, atau dibaca semacam dzikir pagi atau dzikir petang gitu ya, dzikir sore gitu. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai dzikir setelah sholat wajib. Misalnya mengulang-ulang satu nama tertentu dari Asmaul Husna dalam jumlah sekian kali ya. Yang pernah saya lakukan dulu, bahkan kita temukan di masyarakat ya sampai hari ini ya. Seperti mereka mengucapkan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif gitu. Misalnya 1000 kali misalnya. Atau ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, atau ya Rozak gitu. Ya. Ini termasuk ya, perkara yang tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Karena mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi barang siapa yang mengamalkan Asmaul Husna maka dia akan masuk surga, itu bukan seperti itu cara mengamalkannya. Adapun cara mengamalkannya ya tentu kita lihat praktek dari Nabi SAW sendiri gitu kan, yang kemudian itu juga diikuti oleh para sahabatnya. Ketika Nabi mengucapkan hadis tadi, barang siapa yang mengamalkan Asmaul Husna dia akan masuk surga, apakah kita dapati praktek Nabi seperti itu gitu? Mengucapkan beberapa nama dari Asmaul Husna sebagai dzikir pagi dan sore atau dzikir khusus dari setelah sholat wajib? Jawabannya kan tidak ada. Ya. Lalu bagaimana cara kita mempraktekkan hadis tadi?
Barang siapa yang mengamalkan Asmaul Husna dia akan masuk surga. Maka jelaskan oleh para ulama, tentu praktek Nabi juga tentunya. Itu dengan cara ya dia hafalkan ya. Dia hafalkan ya. Kemudian apa? Kemudian difahami kandungan maknanya. Lalu kemudian eh, dipraktekkan kandungan maknanya tersebut. Prakteknya itu ada dua. Ya, yang pertama kita masukkan itu dalam doa-doa kita. Seperti misalnya kita berdoa ya di waktu dan tempat yang mustajab nih misalnya. Kita minta agar Allah murahkan rezeki ya. Kita memanggil ya Razzaq. Wazat pemberi rezeki, urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Ghafur, ya Zat yang Maha Pengampun. Ighfirli, ampunilah aku. Nah, seperti itu. Ya. Praktek yang kedua adalah setelah kita ketahui kandungan maknanya, ya prakteknya adalah ya kita jalankan konsekuensi-konsekuensi dari kandungan makna tersebut dalam kehidupan kita. Seperti misalnya kita tahu Allah pemberi rezeki, ya. Kita minta doa kepada Allah tadi, ya, yang pertama tadi. Kedua adalah kita harus punya keyakinan bahwa yang memberikan rezeki kita hanyalah Allah. Tidak boleh ada dalam prakteknya hati kita bergantung kepada manusia akan rezeki kita. Nah, itu termasuk cara mengaplikasikan. Ya, cara mengaplikasikan Asmaul Husna yang bila ini kita terapkan ya dalam kehidupan kita, maka insya Allah ya berita gembira yang Rasulullah sampaikan bahwa seseorang itu akan masuk surga, insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan. Ya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain cara mengaplikasikannya misalnya, ya dalam bentuk konsekuensi kita setelah kita ketahui kandungan maknanya ya, itu misalnya Allah Al-Ahad, ya Allah itu Maha Esa. Konsekuensinya adalah kita tidak boleh menduakan Allah, baik dalam sisi zat maupun dalam kita beribadah. Dari baik dalam aspek rububiyah ataupun juga dalam aspek uluhiyah. Kita tidak boleh meyakini atau membenarkan keyakinan-keyakinan dari agama apapun atau dari orang Islam sekalipun yang mengaku dirinya Islam yang meyakini bahwasanya Allah ya itu membutuhkan keturunan, membutuhkan pasangan ya agar sempurna dalam dia mengatur alam semesta. Nah, ini bertentangan dengan mana dari Allah yang Maha Esa. Makanya Allah mengatakan tafsir dari Al-Ahad itu kan lam yalid walam yulad gitu kan. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan dirinya. Artinya tidak ada namanya apa ya? Allah butuh kepada makhluk itu enggak ada. Itu karena kita tahu Allah itu Maha Esa. Sebagaimana kita mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah kita. Bahwa ibadah kita ikhlas, murni hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak boleh kemudian ibadah itu kita lakukan karena manusia yang kita kenal dengan nama riya atau sum'ah, gitu kan. Sebagaimana kita tidak boleh beribadah kepada Allah setelah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara yang mengandung kesyirikan. Ya, dengan tata cara yang mengandung kesyirikan seperti ya, mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah yang Allah hukumi syirik perantara tersebut. Ya, karena Allah tidak membutuhkan adanya tandingan dalam beribadah kepadanya, termasuk tidak membutuhkan adanya perantara-perantara untuk sampai kepada dirinya. Karena Allah adalah Ahad. Seperti seseorang
menjadikan perantara orang soleh yang sudah meninggal, baik bersemayam, dan keyakinan mereka bersemayam di dalam patung-patung pada orang musyrikin dahulu, atau ya keyakinan seorang pada orang soleh yang sudah meninggal di kuburan-kuburan mereka. Lalu mereka bertawasul dengan orang soleh di kuburan tersebut dengan cara mereka memanggil nama penghuni kubur tersebut yang mereka anggap ini orang soleh, anggap ulama begitu misalnya, untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa melalui keberadaan orang soleh yang sudah meninggal tersebut di samping kuburan mereka atau jauh dari kuburan mereka sekalipun gitu. Nah, mengambil perantara dalam berdoa ini termasuk perkara syirik dan itu bertentangan dengan nama Allah Al-Ahad, Allah Maha Esa. Artinya Allah tunggal, artinya Allah tidak membutuhkan siapapun dalam beribadah, dalam seorang hamba itu beribadah kepadanya. Nah, itu maksudnya dari cara pengamal Asmaul Husna yang bila seorang itu tepat dalam mempraktekannya sebagaimana yang Rasulullah para sahabat praktekkan, maka insya Allah jaminan surga itu akan didapatkan. Ya. Nah, adapun kesalahan sebagian orang menjadikan dia sebagai wirid-wirid pagi dan petang atau zikir khusus habis sholat wajib misalnya. Nah, ini tidak kita dapatkan aplikasinya contohnya dari Rasulullah SAW, walaupun niat orang tadi itu mempraktekkan hadis tadi Nabi, praktek dari hadis Nabi tadi, ya, tapi niatnya ingin masuk surga gitu kan, dengan cara mengamalkan Asmaul Husna, tapi cara mempraktikkan pengamalannya ini tidak ada keterangannya dari Nabi SAW. Bukan seperti itu cara mengamalkannya. Ya. Sehingga kata para ulama diantaranya Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis, al-bid'ah la yazidu fa'ilahu ya minallah illa bu'dan. Orang-orang melakukan amalan-amalan baru dalam agama, yaitu tidak contoh oleh Nabi SAW. Tidaklah mereka bertambah kepada Allah kecuali bertambah jauh. Nah, begitu. Niat pelakunya ingin dekat kepada Allah, tapi itu justru membuat mereka malah bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala bila dalam mereka mempraktekkan apapun dari agama Allah ini tidak seperti yang Rasulullah SAW praktekkan. Maka penting bagi kita untuk apa? Beramal itu tepat dulu. Nah, tepat dulu seperti Rasul. Bukan banyak dulu. Kalau sudah tepat, nah baru kita perbanyak. Jangan sampai diperbanyak ternyata apa? Ternyata tidak tepat. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan amila amalan laisa ada yang farad. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan perintahku, tidak tepat sesuai dengan contoh Rasul, tidak mencocoki sunnah Rasul, tidak menempati seperti Rasul ajarkan, maka amalan itu tertolak. Jadi ada istilah pepatah kita di Bandung ini apa? Capek gawe, teka pakai. Barijeng diteke, ya. Matak bete. Gitu. Jadi sudah kerja keras, dia beramal ibadah, ya. Dia menguras tenaga, waktu dan pikiran gitu kan. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tertolak. Loh, kok kita mengatakan bahwasanya tertolak? Ibadah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang menyatakan kan Rasul. Rasul menyatakan demikian ya karena dapat berita dari Allah. Kata Rasul, melakukan amalan tidak sesuai contohku, tertolak amalan tersebut. Nah, kita ini mempraktikkan ucapan Rasul. Rasul melakukan amalan yang tidak ada contohnya, tertolak amalan tersebut. Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya tertolak kalau niat si pelakunya jelek. Enggak. Umum, mau niat pelakunya bagus ataupun tidak baik, ya. Yang dihukumi zahirnya, yang hukumi praktek amal yang terlihatnya. Bila itu tidak sesuai contoh Rasul, maka itu terancam tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan keikhlasan hatinya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada timbangan hisab nanti dari kiamat. Tapi dalam kita melihat hukum di dunia, ya, kalau ditanya bagaimana amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, kita mengatakan ditolak. Misalnya.
Seperti tadi, orang yang berzikir mengucapkan wirid Asmaul Husna jadikan zikir pagi sore atau dibaca menjadi bacaan wajib habis salat wajib. Maka kita mengatakan amal itu tertolak walaupun niat pelakunya ikhlas. Nah, begitu. Dari mana kita tertolak? Dari ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu tidak dipraktekkan oleh Rasul. Nah, ya ini penting ya dalam kita membahas masalah agama. Kesalahan yang kelima adalah sebagian orang yang lebih ekstrim lagi adalah keyakinan sebagian mereka bahwasanya setiap nama Allah itu memiliki keistimewaan dan rahasia. Gitu. Punya apa namanya? Kalau kita itu setiap nama tuh punya kayak magicnya gitu. Ada sakralitas gitu ya, model-model begitulah. Ya. Bahkan setiap nama itu kata mereka punya khadimnya. Ya. Khadim religius. Pembantu religius yang akan membantu orang yang tekun berzikir dengannya. Ya, setiap nama misalnya ya Ar-Razzaq atau Al-Latif itu ada khodimnya. Khodim itu semacam bantu mungkin berupa kata mereka makhluk tertentu ya, makhluk tertentu yang tidak kelihatan ya, yang membantu si orang yang punya keyakinan tadi untuk tekun berzikir dengan nama tersebut. Ya. Sehingga orang-orang seperti ini ya, meyakini bahwa dengan cara ini mereka dapat menyingkap hal-hal gaib. Ya, kata mereka ini semacam ilmu kasyaf gitu. Atau ilmu laduni begitulah. Ya, ilmu penyingkapan rahasia-rahasia yang tersembunyi yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, begitu. Dia merasa bahwa amalan ini adalah amalan spesial yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dan dia merasa dia terpilih gitu kan. Itu. Ini jelas merupakan kesesatan. Ya. Dan jelas orang-orang yang punya keyakinan seperti ini telah berhasil masuk dalam jebakan syaitan ya, seperti itu. Dan mereka merasa dengan amalan ini mereka bisa mendapatkan karomah gitu kan. Bisa menyingkap sesuatu yang tidak bisa ya dipandang oleh orang-orang biasa gitu. Mereka bahkan bisa meramal lah, udah resmi sudah jadi dukun kok udah bisa meramal. Gitu. Masalahnya kalau dukunnya nggak bawa atas nama agama, udah kita nggak terlalu repot gitu untuk menyampaikan kepada orang ini dukun loh, hati-hati gitu kan. Persoalannya adalah dia membawa apa dalil, dia membawa agama, apalagi misalnya ditambah penampilannya memang seperti orang yang sangat sangat alim, ya. Dari sisi pakaiannya, pakaian menggambarkannya sebagai seorang ulama, misalnya dari sisi pakaian. Nah, ini jelas-jelas ya, sebuah penyimpangan dalam agama, ya, gitu. Amalan seperti ini, kata Syekh, ini membuka pintu bagi khurafat. Dan sebagian besar tukang sihir itu masuk lewat pintu ini. Dalam menipu manusia dan mencapai tujuan syahwatnya. Dan juga dalam menebarkan kejahatan mereka. Orang seperti ini meyakini bahwa dia dapat menundukkan orang lain dan mempengaruhi mereka serta mengetahui rahasia-rahasia dengan perantara nama-nama Allah tersebut. Nah, ini merupakan kedustaan, mendustai manusia dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, tanpa hujjah. Ya.
Dan ini nyatanya tak merupakan penipuan. Jadi kita jangan tertipu ya. Kalau ada orang-orang yang dari si penampilannya menggambarkan dirinya sebagai seorang tokoh agama, menggambarkan dirinya sebagai seorang ulama, ya dengan penampilan, dengan pakaian yang menggambar seperti itu, kemudian dia bisa berbicara tentang perkara-perkara gaib, ya, membicarakan tentang masa depan kita akan begini, atau termasuk membicarakan tentang negara kita akan begini, atau kepada pribadi-pribadi orang tertentu yang datang kepada dirinya. Maka kita mengatakan siapapun yang sudah bisa meramal, maka dia adalah dukun. Sudah selesai. Terserah apa panggilan manusia kepada dirinya. Terserah apa yang pakaian yang dia gunakan. Kalau sudah dia membicarakan ramalan, ya, atau membicarakan sesuatu yang gaib, seperti dia bisa mengatakan ada orang barang hilang datang kepada dirinya. Dia barangnya hilang, datang kepada dirinya. Kemudian dia mengatakan, oh barang itu ada, diambil sama orang dekat-dekat aja gitu kan. Ada ukun itu. Dan itu bisa jadi, dan itu setan masuk ke situ untuk apa? Merusakkan hubungan persaudaraan. Jadi digambarkan oleh seorang ini bahwa yang ngambil itu orang dekat juga. Akhirnya apa? Orang yang merasa barangnya hilang, itu kan mencurigai semua orang-orang dekat dengan dirinya. Yang itu bisa jadi keluarga dekat dengan dirinya. Dan itulah maksud dari iblis untuk merusakkan hubungan persaudaraan. Maka hati-hati. Kenapa saya mengambil contoh seperti ini? Karena dulu saya waktu masih kuliah ya, pernah diajak teman itu ke Garut sono. Dia mobilnya hilang. Gitu. Ke Garut itu. Saya mau ngapain ke Garut? Pakai mobil teman juga kita. Bareng-bareng ke sana. Saya lihatin datang ke rumah itu, pakaian peci hitam, bajunya baju. Kadang dia pakai sorban gitu kan. Pakai sarung, pakai baju koko gitu, dia takwa gitu. Saya lihat ada kamarnya, pakai pegang apa tasbih gitu, tasbih zikir gitu. Saya nunggu di luar aja. Waktu saya masih awal. Bayangkan itu. Sengaja datang ke Garut untuk nanyakan mobil saya hilang, siapa yang ngambil gitu. Ngomongnya sama. Yang ngambil orang nggak, bukan orang jauh gitu. Allah Ustaz. Akhirnya kan apa? Mencurigai semua orang-orang dekat. Contoh kedua, saya punya tetangga. Ini saya dapat cerita dari orang tua saya. Jadi itu sampai sekarang itu dia memusuhi tetangganya, bro, tetangga saya juga. Dimusuhi tiap ketemu sekali. Kenapa? Dia mengira ya ibunya sakit dan meninggal itu karena disihir oleh tetangganya. Karena tetangganya tidak tahu apa-apa. Akhirnya sampai sekarang. Padahal berat loh ancaman bermusuhan dengan tetangga, itu berat ancamannya. Nah itu. Jadi artinya hati-hati kita dengan orang-orang yang saya menyebutnya ya melakukan malpraktek ya dalam agama ya. Melalui pintu-pintu yang seperti ini. Gitu. Nah, ini membuat kaum muslimin saling menjauh, saling berpecah. Persaudaraan jadi terputus. Hubungan tetanggaan jadi hilang. Berubah menjadi sebuah kebencian, permusuhan. Dan inilah yang diinginkan oleh setan. Inilah yang diinginkan oleh iblis. Ya, untuk merusak hubungan persaudaraan ya, sama kaum muslimin. Kesalahan berikutnya adalah yaitu seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, dia mengucapkan aku beribadah kepada nama Robku, atau aku bersujud aku bersujud kepada nama Robku, ya, atau dia mengatakan wahai nama Robku misalnya, rahmatilah aku.
Ini jelas merupakan kekeliruan. Kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, surah Al-A'la ayat yang pertama, Allah berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Atau fasabbih bismi rabbikal azim dalam surah Al-Waqiah ayat 74. Allah memerintahkan Nabi kita ya untuk bertasbih dengan mengucapkan nama Robmu yang paling tinggi atau nama Robmu yang paling besar, yang maha besar. Ya. Nah itu Nabi mempraktekannya dengan doa yang dibaca, zikir yang beliau baca ketika ruku dengan membaca ya Subhana Rabbi al-azim. Ketika sujud Subhana Rabbi al-a'la. Ya. Kalau disambung baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau dipisahkan ya Subhana Rabbi Al-Azim, Subhana Rabbi Al-A'la gitu kan. Nah, Nabi tidak kemudian membaca Subhana Ismi Rabbi Al-Azim, Subhana Ismi Rabbi Al-A'la, tidak. Ketika Allah menyuruh bertasbihlah dengan menyebut nama Robmu, maka namanya yang dimunculkan langsung, bukan diulangi lagi pelafatan nama gitu dan mengucapkan aku bertasbih ya dengan nama Robku gitu kan. Seperti itu. Bukan. Tidak kemudian membaca Subhana Ismi Robbi, tidak. Ya, ini kalau di kita alhamdulillah Indonesia nggak ada prakteknya ya. Tapi Syekh menyebutkan bisa jadi itu terjadi di negara-negara di wilayah Timur Tengah ya atau negara tertentu gitu ya. Kalau di kita Indonesia alhamdulillah nggak ada. Mungkin ada ya, cuman kita nggak tahu. Tapi sejauh ini sepertinya nggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan ada lah ya. Kesalahan yang berikutnya adalah seseorang yang berdoa kepada Allah ya itu meminta dengan sifat Allah bukan nama, seperti dengan memanggil wahai rahmat Allah, wahai ampunan Allah, wahai kemuliaan Allah, wahai wajah Allah, wahai tangan Allah, dan yang lainnya. Ya, karena ini tidak ada dicontohkan. Nabi mengajarkan contoh, bahkan Allah menyebutkan Al-Quran, ya, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nabi mengajarkan contoh, ya hayyu qayyum birahmatika astaghitsu. Wahai zat yang maha berdiri sendiri, maha hidup dan berdiri sendiri, birahmatika astaghitsu. Ya, melalui rahmatmu aku mohon pertolongan. Jadi memanggilnya dengan ya hayyu ya qayyum. Gitu. Tidak langsung memanggil ya rahmatallah, wahai rahmat Allah, ya wajah Allah, wahai wajah Allah, ya maghfiratallah, wahai ampunan Allah. Nah, tidak ya. Jadi memanggilnya adalah berdoanya dengan nama Allah, bukan kandungan sifat dari nama tersebut. Yang berikutnya yang kedelapan adalah mengucapkan kata hamba disandarkannya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah, seperti Abdul Nabi, hambanya Nabi. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Abdul Umar, hambanya Umar. Ya. Nah, ini jelas-jelas merupakan kesyirikan dalam rububiyah atau uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena semua makhluk itu adalah milik Allah dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian seseorang menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk menghambakan nabi sekalipun. Ya, ini tidak diperbolehkan. Di antara kesalahan yang ada juga adalah memberikan pujian yang berlebihan ya kepada makhluk, kepada sebagian makhluk, termasuk seperti kepada Nabi SAW, ya. Seperti menyatakan ini dikaitkannya dengan nama Allah ya, Muhammad al-Awwal, Muhammad al-Akhir, Muhammad al-Zahir, Muhammad al-Batin gitu kan. Muhammad yang maha pertama, Muhammad yang maha terakhir,
Muhammad yang maha tinggi atau yang maha memenangkan al-batin, ya. Muhammad sebagai yang maha batin, yaitu yang mengetahui segala yang rahasia gitu kan, yang maha mengetahui segala rahasia. Ini termasuk untuk penyimpangan, ya. Ini termasuk ghulu, berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi sudah mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam memuji beliau, ya. Kata beliau SAW dalam hadis yang sahih, la tutruni kama atarratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana ya kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hambanya Allah. Maka ucapkanlah oleh kalian, ya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ini cukup sampai di situ. Artinya ketika seseorang ya memuji Rasul di luar dari apa yang Allah tetapkan untuk beliau, maka ini termasuk bentuk sikap ulu, sikap ekstrim, sikap berlebihan terhadap Nabi SAW. Ya. Ya, Nabi hanyalah hamba Allah, maka tidak boleh seseorang mengatakan Nabi itu memiliki sifat-sifat Allah. Karena dia adalah hamba. Dan pada dirinya tidak ada sifat-sifat Tuhan di situ. Seperti mengetahui perkara gaib. Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Allah menyatakan, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Ya, maka ketika dalam suatu undangan pernikahan, ya kan ada anak-anak kecil itu kan menyambut kedatangan Nabi gitu kan. Saya memukul rebana gitu yang tanpa bunyi kerincing-kerincingnya begitu kan. Tak datang kepada kita seorang nabi yang mengatakan terjadinya hari esok. Nabi langsung melarang untuk mengucapkan perkara tersebut. Karena Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Dan Allah menyuruh nabinya untuk menyampaikan itu kepada umatnya. Itu. Qul, katakan Muhammad. Bahwasanya aku tidak mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi gitu. Lau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastaksartu minal khair wal ma masani su. Maka aku akan perbanyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang dapat menimpaku sedikit pun. Rasul Allah perintahkan untuk menyampaikan itu. Ya. Menyampaikan kepada umatnya bahwa dia tidak mengetahui perkara gaib. Maka tidak boleh seseorang ya, menempelkan nama Asmaul Husna Allah dan itu ada kandungan sifatnya bahkan kepada Nabi sekalipun. Ini termasuk untuk penyimpangan ya. Tidak boleh seorang menempelkan An-Nabi Al-Awwal, An-Nabi Al-Akhir, An-Nabi Al-Zahirul Batin. Ya, ini termasuk sikap ghulu kepada Nabi SAW dan Nabi berlepas diri pada sikap-sikap tersebut. Kesalahan yang berikutnya, ini sisa 2 lagi ya. Dalam Asmaul Husna adalah adanya sikap yang tidak mengagungkan Asmaul Husna tersebut. Ya. Jadi melakukan suatu perbuatan yang tidak ada pengagungan sama sekali terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya ini bentuk umum ya. Apapun perbuatan yang tidak ada unsur pengagungannya terhadap Asmaul Husna, maka ini termasuk perkara yang dilarang. Karena Allah berfirman, mengapa kamu tidak takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi apapun perkataan atau perbuatan yang itu kesannya melecehkan Asmaul Husna, maka ini secara umum dilarang. Yang terakhir,
Ya, ini mungkin turunan dari poin yang tadi, ya, poin yang barusan, yaitu termasuk menyebar zaman kita ini, kata Syekh, adalah yang tidak menunjukkan pengagungan terhadap Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, adalah apa? Membuang kertas, buku, koran yang tertulis di dalamnya nama-nama Allah yang mereka buang ke tanah atau ke tempat sampah. Nabi SAW saja tidak menjawab salam ketika beliau sedang di dalam kamar mandi. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum gitu. Nabi lagi di kamar mandi. Nabi tidak jawab. Karena itu sebagai bentuk penghormatan beliau terhadap nama Allah itu Assalam. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku menjadi pengikut Nabi SAW, lalu kemudian membuang nama Allah ke tanah tanpa ada perhatian sama sekali, acuh tak acuh kepada nama-nama tersebut yang ada dalam kertas tadi atau yang lain, yang misalnya. Mestinya ini diberikan solusi oleh saya. Dia menyiapkan tempat khusus ya mestinya untuk ya. Jadi mengkhususkan tempat pembuangan kertas-kertas yang berharga tersebut sebagai bentuk penghormatannya. Jadi jangan buang sembarangan gitu. Jangan buang tempat sampah yang bersatu dengan mesti buang tempat khusus gitu. Ya, buang tempat khusus ya. Kemudian setelah itu ya dia bakar gitu kan. Seperti itu. Jangan disatukan dengan tempat-tempat sampah yang lain. Ya. Misalnya ada buku pelajaran agama atau buku panduan agama gitu kan, kemudian nggak dipakai. Saya udah robek-robek gitu kan. Di situ ada nama Allah, situ ada Al-Quran di situ. Ya, ada nama Allah di situ. Atau buku atau majalah atau apa begitu kan. Maka jangan sampai itu dibuang ke tempat sampah yang bersatu dengan sampah-sampah yang lain. Yang betul ada siapkan tempat sampah khusus, kemudian setelah itu dibakar. Gitu. Atau misalnya kita buat penggalian khusus untuk tempat tersebut. Tidak bersatu dengan sampah yang lain. Nah begitu. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk Al-Quran Al-Karim, itu tidak boleh kita buang sembarangan. Baik, demikian tuntas sudah ya kajian kita tentang materi beberapa kesalahan, penyimpangan, kekeliruan sebagian orang terhadap Asmaul Husna. Ya, barangkali kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Nah, untuk para ikhwan yang mau bertanya bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kalam Iya, baik, barakallah. Ustaz, saya pernah mendengar di setelah sholat, Ustaz, ada setelah zikir, kemudian ada orang yang suka melanjutkan dengan mengucapkan la ilaha illallah, dan itu terkadang sampai menggoyang-goyangkan badan. Nah ini gimana Ustaz? Dengan penjelasan baik. Ustaz. Ya baik. Pertama kita harus yakini bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang agung. Ya, kalimat yang agung. Dan ada beberapa fadilah ya, keutamaan membaca kalimat la ilaha tersebut. Ya, seperti bila seseorang yang membaca sampai 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka setiap kali dia membaca itu Allah akan berikan kepadanya sebuah pohon di surga gitu kan. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sebanyak 100 kali. Dan tanaman pohon itu semakin bertambah banyak tergantung semakin banyak dia membaca itu maka semakin besar.
Ya, seperti itu. Jadi cuma bacanya lengkap dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu di antara sekian keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan itu dijelaskan juga Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau fikih doa wa dzikir. Fikih tentang doa dan zikir. Ya, fikul adiyah wal azkar itu kitab beliau. Buku tentang bagaimana kita memahami kandungan doa-doa dan zikir-zikir. Nah, di situ ada sebuah pembahasan beliau menjelaskan tentang fadlu kalimat la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi dibacanya lengkap ya. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Adapun hanya sepotong hanya membaca la ilaha illallah saja ya dengan jumlah yang tertentu ya yang tidak ada riwayat dari Nabi SAW dan juga tadi disebutkan sambil menggoyang-goyang kepala gitu kan la ilaha illallah ya ini pernah saya praktekkan dulu ya saya belum belajar tentang Asmaul Husna ya dibaca dengan jumlah tertentu misalnya maka ini tentu sebuah amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama seperti pembahasan kita tadi sebelumnya, ya ketika Nabi SAW memberikan keutamaan-keutamaan pada suatu lafaz dzikir atau mungkin pembahasan kita tentang keutamaan Asmaul Husna gitu kan, maka kita harus lihat bagaimana praktek Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada para sahabat untuk meraih keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, ini menjadi barometer kita. Ya. Nah, kalimat la ilaha illallah dibaca sekian kali sambil digoyang-goyang kepala seperti itu. Nah, ini tentu itu dibaca ya di habis sholat-sholat wajib akan ya. Nah, ini tentu merupakan amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Solusinya apa? Kita ganti dengan yang ada contohnya dari Nabi SAW. Seperti masuk dalam zikir pagi sore. Ya habis sholat subuh dan habis sholat asar gitu ya. Setelah selesai kita zikir yang standar habis sholat wajib. Lalu kita baca itu. La ilaha illallah syarika lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali atau lebih. Nah, kita caranya kayak gitu diganti. Dengan zikir yang sesuai contoh Nabi. Sehingga kita mendapatkan pahala ya dengan niat kita yang sudah baik tadi. Allah bisawab. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga mau bertanya lagi silahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Halo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya kalau menggunakan misalkan dalam berdoa tuh menyebut Allahnya seperti Dzul Jalal atau Dzur Rahman itu kan sifat apa dibolehkan Ustaz? Memohon kepada Allah Dzul Jalal Dzur Rahman. Iya baik. Boleh. Itu ada keterangan khusus dari Nabi SAW. Ya. Dalam kita saya pernah membahas itu dalam ensiklopedia adab Islamiyah ya. Yang dulu kita kaji rutin tiap Sabtu di daerah Parakan Mas ya, di daerah Jamaah Antapani ya. Itu dibahas kita tentang adab-adab berdoa ya, min adab berdoa ya. Di antara adab berdoa adalah kita mengucapkan diulang-ulang bahkan Dzul Jalali wal Ikram ya Dzul Jalali wal Ikram ya Dzur Rahmal Wasi'ah itu boleh. Nah, itu ada keterangan khususnya dari Nabi SAW. Ada dalilnya. Ya. Jadi, kalau dari Nabi SAW menyebutkannya, ya, dalil adalah Dzul Jalali wal Ikram. Ya, atau Dzur Rahmal Wasi'ah. Itu tidak masalah insya Allah. Ya, itu enggak masalah karena itu ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alhamdulillah. Kalau kita mencukupkan Dzul Jalali wal Ikram aja itu jauh lebih baik ya. Karena itu ada lafaz khususnya. Dzul Jalali wal Ikram itu ada lafaz khususnya. Allah Alhamdulillah.
Mangga yang mau bertanya lagi bisa menyalakan mikrofonnya. Ustadz, satu lagi Ustadz, kalau ada yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Ini gimana Ustadz? Ini kayaknya mau nembak ini kayaknya. Nih, ya ada yang bertanya seperti itu juga sebenarnya. Karena nggak ada hubungannya dengan Asmaul Husna ini masalahnya. Ya, Ya, tapi tidak apa-apa kita bahas. Ya baik, ada yang menyatakan rokok itu hukumnya makruh. Ya bisa-bisa saja hukumnya ke situ. Dan persoalannya adalah makruh itu untuk kita kerjakan atau untuk kita tinggalkan. Coba lihat hukum fikihnya. Makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Nah kita ini pengen cari pahala atau enggak sih? Kan gitu. betul, betul. Kalau kita ingin cari pahala, ya tinggalkan yang makruh gitu kan. Seperti itu gitu. Ya tapi kan nggak dosa, nggak apa-apa lah, nggak dapat pahala gitu kan. Yang penting kan nggak dosa. Malah dengan merokok saya jadi punya aktivitas yang bagus, punya punya teman dalam kesendirian, gitu kan, seperti itu. Nah ini kita mengatakan ya, oke lah kita setuju dengan ada beberapa nilai tanda petik positif ya yang dijadikan alasan oleh para perokok ya seperti itu. Maka bila dia memandang itu sebagai sebuah hal positif, kalau dia mau fair juga, ya dia juga harus lihat aspek negatif. Aspek negatif. Dari mana aspek negatifnya? Ya sebenarnya mudah, ya. Yang si perokoknya juga tahu sebenarnya aspek negatifnya apa saja gitu kan. Karena di dalam kotak bungkus rokoknya juga sudah tertulis rokok dapat membunuhmu. Kalau dulu kan rokok dapat menyebabkan impoten, gangguan jantung, menyebabkan kanker, kemudian pada kehamilan segala macam. Ya, itu mereka sudah tahu itu. Perusahaan rokok juga sudah tahu. Makanya kan guyonan beberapa orang itu kenapa perusahaan rokok mengeluarkan pabrik rokok, gitu kan? Mengapa pabrik rokok mengeluarkan rokok? Padahal udah tahu itu penyakit, gitu kan? Terus di rokoknya. Ya guyonannya kan begitu. Ini diperuntukkan bagi orang yang nggak bisa baca aja, kan gitu guyonannya. Kalau yang bisa baca ya jangan beli rokok, gitu kan? Seperti itu. Lucu juga gitu. Seperti itu. Nah dia juga harus fair, mestinya melihat aspek-aspek negatif tadi, gitu. Tapi itu nggak terjadi pada saya, ya nggak terjadi pada Anda, tapi terjadi pada orang lain. Banyak kasus-kasus perokok aktif itu, perokok pasif ya, perokok pasif itu orang yang nggak merokok tapi menghisap rokok. Kalau dia punya comorbid gitu kan, punya penyakit bawaan gitu misalnya, itu pada orang tertentu kena itu. Nah si perokoknya mungkin karena dia nggak punya semacam comorbid gitu ya. Ini saya pernah ngobrol sama dokter sendiri juga gitu, dokter muslim yang nggak ngerokok ya. Loh kenapa ada yang merokok dia nggak kena penyakit paru-paru untuk penyakit sifat itu? Itu bisa jadi karena fisik dia kuat, syarat-syaratnya itu memang tidak mendukung untuk bahaya rokok itu menimpa dirinya. Dan persoalannya, who knows? Persoalannya siapa orang yang bisa mendeteksi bahwa dia punya kekebalan seperti itu. Makanya dilarang gitu untuk menutup pintu-pintu jangan sampai orang yang punya bakat itu kena walaupun bukan dia perokok, misalnya perokok pasif. Dan yang paling rentan itu adalah anak-anak kecil, bahkan anak bayi itu yang paling rentan. Saya ingat ada kisah nyata yang disampaikan oleh Ustadz kita lah ya, Ustadz saya ya, Ustadz Abu Haidar Hasudawi Taala. Jadi dia pernah kata dia dulu aja cerita ada seorang Ustadz terkenal lah, gitu di masa beliau dulu mungkin udah masih muda dulu ya. Dia itu Ustadznya ngerokok untuk menyatakan merokok ini halal kata dia. Dia siapa orang yang mengatakan rokok ini haram katakan. Dia ngerokok. Dia nggak terima rokok dikatakan haram. Karena bagi dia ini
Perkara mubah-mubah saja. Ya. Dia bilang mubah nggak, kok makruh masih penting. Dia bilang ini mubah-mubah saja. Halal gitu kan. Seperti itu. Setahun kemudian anaknya meninggal karena masih bayi. Diperiksa, dia masuk rumah sakit dulu. Diperiksa ternyata kena paru-paru anaknya. Penuh dengan asap rokok hasil paru-parunya. Kenapa? Karena dia tiap pagi itu ngerokok, tapi dia ngerokok nggak di dalam, nggak depan anaknya. Dia keluar. Tapi kan asap rokok itu kan nempel di bajunya dia. Nah, keluar dari itu kan dia mencium anaknya, menggendong anaknya, terisap. 1 kali, 2 kali, si anak masih kuat. Itu terjadi 1 bulan-bulan. Sampai setahun, udah positif kena paru-paru. Akhirnya si Ustadz itu berubah pendapat mengatakan rokok itu haram. Maka jangan sampai kita ini mengharamkan sesuatu kalau sudah kena terbukti dulu bahwa itu berbahaya buat kita atau kepada orang-orang terdekat yang kita cintai. Baru kita sadar itu haram gitu kan. Seperti itu. Jadi harus fair juga bahwasanya seorang yang kemudian melihat bahwa rokok itu nilai positifnya, dia juga harus fair juga melihat aspek negatifnya. Dan dalam ilmu fikih, bila ada aspek mudorot dengan positif, negatif bertemu, maka hukum asalnya yang negatif dulu yang harus dihindarkan. Dia bukan ngambil nilai positif. Apalagi memang nilai negatifnya lebih besar daripada nilai positifnya. Maka ini jelas masuk dalam kaidah fikih. Bahwa ini perkara yang tidak boleh untuk dilakukan. Maka para ulama lebih mengambil pendapat bahwa rokok itu haram hukumnya. Itu. Haram hukumnya. Seperti itu. Nah ini saya kira mungkin beberapa alasan ya mengapa kemudian bahkan pemerintah, seluruh dokter di seluruh dunia itu sepakat bahwa rokok itu berbahaya. Gitu. Kalau para dokter yang memang ahli di bidang sudah menyatakan rokok berbahaya, maka lebih mudah lagi para ulama Islam menyatakan haramnya gitu kan. Sebagaimana semua dokter sepakat bahwa homer mabuk-mabukan itu berbahaya, walaupun ada sebagian pemabuk tidak merasakan bahaya mabuknya pada dirinya, walaupun dia udah mabuk bertahun-tahun. Gitu kan. Kita dapati misalnya alkoholik yang misalnya berapa orang-orang Eropa, Amerika udah biasa minum keras, mereka sampai tua biasa-biasa aja, meninggalnya juga normal gitu kan. Seperti itu. Tapi tetap semua dokter menyatakan bahwa minuman keras itu berbahaya bagi kesehatan, walaupun ada yang tidak terdampak langsung. Kalau para ahli di bidang kesehatan sudah sepakat itu bahaya, maka lebih mudah lagi para ulama menyatakan keharamannya. Nah, sesimpel itulah kita melihat suatu masalah. Ya, Allahumma bishawab. Jadi yang rajih, yang kuat, yang benar adalah rokok itu berbahaya dan diharamkan dalam agama. Yang masih merokok, mungkin karena masih belum bisa meninggalkan, minimal Anda yakin dulu ini haram. Sampai mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa meninggalkan. Ya, jangan sampai Anda meninggalkannya setelah Anda kena penyakit dulu. Sudah dipasang ring baru berhenti ngerokok. Sebab ada contoh kan. Orang itu udah diingatkan tentang rokok itu haram gitu. Dia tahu tapi dia tahu bahwa ini berbahaya tapi dia belum bisa meninggalkan. Udah dipasang ring baru dia berhenti merokok. Soal dokter bilang ini dipasang ring udah nggak boleh ngerokok. Karena berhenti gitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Sudah ketimpa bahaya, baru kita paham bahwa itu berbahaya. Ya jangan, tinggalkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, bagian mengobati juga belum tentu baik kan. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, jazakallah. Enggak, barangkali masih ada yang mau bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk bertanya kepada Ustaz. Mungkin Ana yang mau bertanya, Ustaz. Betul. Mungkin di luar tema, Ustaz, maksudnya di luar pembahasan bab ini, tapi masih dalam. Saya sering dapati ini, Ustaz, beberapa teman saya yang mengatakan bahwa cara mengaplikasikan Allah Maha Besar itu kita harus tadabbur alam, misalnya tadabbur alam terus
Maksudnya kayak ya jalan-jalan itu untuk biar bisa kita menyadari bahwa Allah itu Maha Besar. Apakah ini juga termasuk Ustaz dalam pengamalan Allah Maha Besar ini, Ustaz? Ya, baik. Iya, kita sudah sampaikan beberapa kali tadi, ya, ketika kita membaca ayat atau membaca hadis tentang Asmaul Husna, keutamaannya, ya, dan pengagungan Asmaul Husna itu tersebut, gitu ya. Kita memang harus melihat praktek Nabi SAW yang kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat. Nah, Asmaul Husna itu yang mengenalkannya kepada kita siapa? Jawabannya Nabi. Kemudian sampai para sahabat dan sampai pada tabiin, ulama-ulama setelah sampai kepada kita. Baru kita kenal Islam. Dan salah satu bagian dari Islam ada Asmaul Husna. Ya. Kita kenal Allah Maha Besar. Bagian dari Islam itu sendiri. Kita tahunya dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, untuk menggambarkan pengagungan kepada Allah, apakah Nabi mengajar para sahabat, yuk kita pergi melihat gurun pasir yang luas ini, atau mari kita berdiam di malam hari melihat bintang-bintang yang berkedap-kelip gitu, yang sangat banyak di langit gitu kan. Seperti itu. Mari kita lihat tentang indahnya bulan, kita tadabbur alam gitu kan, untuk menggambarkan kemahaguan Allah Subhanahu wa taala. Ada prakteknya seperti itu. Ya, sengaja mengkhususkan ya di waktu tertentu untuk menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tidak ada. Nabi mengajarkan seperti itu. Nanti akhirnya ada kesan orang-orang yang hidupnya di masjid aja, orang-orang yang menelaah Alkitab, Al-Quran, tafsir, yang nggak tadabbur alam, seolah orang yang kecil pengagungannya kepada Allah. Berarti itu bisa otomatis mengecilkan para ulama tuh. Banyak ulama yang nggak melakukan itu. Dan itu hampir semua ulama tidak melakukan itu. Gitu. Hanya orang tertentu saya sebagian kecil dari kaum muslimin. Jadi ada kesan kalau orang yang nggak begitu, kesannya nggak mengagungkan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, atau bolehlah mereka mengatakan itu kan orang yang imannya udah kuat, Ustaz. Kita ini anak muda kan perlu ada semacam strategi yang lain gitu kan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga masih muda gitu kan. Nah, oke lah. Ya. Kalau itu jadi alasan gitu karena masih muda ya perlu ada strategi tersendiri gitu ya untuk menghadirkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui tadabbur alam tersebut. Oke lah kalau alasannya seperti itu ya, maka hukum itu sebenarnya perkara mubah saja. Anda tidak boleh meyakini itu ajaran Nabi SAW. Bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW. Anda nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Ya, Anda tidak boleh menjadikan itu sebagai sebuah agama. Bahwa ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Nggak boleh Anda punya keyakinan seperti itu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan demikian. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk anak-anak muda dengan tadabbur alam. Atau juga Nabi tidak pernah mengajarkan para pemuda di masa beliau. Juga para sahabat kepada pemuda di masa mereka. Tabi'in juga para ulama-ulama sesudah mereka. Bahkan sampai hari ini, tidak ada ulama-ulama yang kemudian mengajarkan anak-anak muda untuk tadabbur alam, untuk menghadirkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada sebuah program khusus untuk ke situ gitu loh ya. Nggak ada. Jadi kalau Anda kemudian ingin camping saja, camping saja. Itu untuk kemudian di situ setiap orang kemudian merenung, muhasabah, melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ya nggak masalah, tapi jangan dijadikan sebuah tujuan utama dari program tersebut. Ini nggak boleh. Ya, karena tidak ada pengagungan Allah dan itu merupakan bentuk ibadah ya, dengan cara-cara seperti itu, membuat acara khusus ya, sengaja pergi mungkin ke pegunungan yang habis itu sampai bakar api unggun, kemudian melihat besarnya Allah ketika naik gunung, lihat awan gitu kan, lihat luasnya
lautan gitu kan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu, seperti itu. Maka kalau Anda ingin naik gunung aja untuk sehat gitu nggak apa-apa, untuk menyalurkan hobi nggak masalah. Tapi kemudian menjadi tujuan khusus untuk tadabbur alam, bagian dari maghrib Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh punya niat yang seperti itu, nggak boleh. Ya. Allahumma shalli. Assalamualaikum Ustaz. Syukran Ustaz atas bimbingan. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin masih ada yang mau bertanya, Mangga, untuk membuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Suaranya kecil. Kecil ya? Iya, suaranya. Ustaz kedengeran nggak, Ustaz? Ada Pak Umar, Mang Umar Assalamualaikum bertanya. Ustaz. Ya, kedengaran insyaallah. Ya Ustaz, jazakallah khair. Sallallahu Ustaz, mau tanya perkara ada salah satu dari mencintai salah satu nikmat ilman itu adalah salah satunya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu yang kita cintai kan Ustaz ya. Ya. Apa namanya? Ini selain untuk mencintai Allah dan Rasulnya, kita harus belajar salah satunya adalah Asmaul Husna ini Ustaz. Pertanyaan Ana adalah, ada kiat lain selain itu nggak Ustaz untuk yang shortcut gitu kan? Kalau ini pelajaran insya Allah agak panjang Ustaz. Nah ini ada shortcut lain nggak untuk kiat lain untuk kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi itu? Untuk meningkatkan iman. Ya betul, untuk menjadi nikmatnya iman itu Ustaz. Syukran Ustaz. Iya. Baik. Ya, barakallahu fikum. Sebuah hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, salasun man kunafi wajada bi halawatal iman. 3 perkara yang bila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama adalah ayakunallahu rasulullah haba ilaihi mimma siwahuma. Itu bila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah apa? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidak dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk shortcut juga. Kenapa? Karena kita tiap hari bertemu dengan kaum beriman. Tiap hari kita bertemu dengan saudara kita sama muslim. Tiap hari bahkan kita bertemu dengan keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, ya, tetangga kita gitu kan. Maka itu pasti kita temui tiap hari. Maka tanamkan perasaan kita bahwa kita tidak mencintai mereka kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan mereka kepada Allah, karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa itu tuh harus muncul untuk kita ingin merasakan lezatnya iman. Yang ketiga adalah ayakrah ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyunqada finnar. Ayyuqdafa finnar ya Allah SAW. Yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci ketika akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang seorang yang dulunya kufur, kemudian dia mu'alaf masuk Islam, maka dia harus menanamkan terus rasa kebenciannya akan kekafiran dan bertekad tidak akan kembali kepada kekafiran tersebut. Nah, itu akan melahirkan lezatnya iman. Nah, persoalannya kita kan lahir sebagai muslim. Artinya ketiga ini agak sulit kita praktekkan, ya. Tapi bisa kita buat turunannya. Wah, kita dulu pernah melakukan maksiat dosa besar misalnya, kita taubat. Maka kita bertaubat itu kita harus benci kepada kemaksiatan yang dulu pernah kita laksanakan gitu kan, dari dosa-dosa besar tadi. Nah, ini bagian dari usaha-usaha kita untuk
merasakan lezatnya iman. Gitu. Cara yang lain ya lebih banyak kepada ini ya dari hadis tadi juga mengisyaratkan bahwasanya lezatnya iman itu dunia hati, maka amal-amalan hatilah yang menjadi domain utamanya gitu. Ketika kita ingin merasakan lezatnya iman. Karena iman itu bertempatnya dalam hati, maka tentu ranah hatilah yang menjadi domain ranah pembahasan tentang lezatnya iman. Maka perkara-perkara yang merusak lezatnya iman juga harus kita hindari. Apa itu diantaranya ya? Ria gitu kan. Itu dapat merusak lezatnya iman. Hasad, ujub, takabur gitu kan. Seperti itu. Dan maksiat-maksiat yang lain ya. Itu melalui maksiat yang datang melalui mata pendengaran dan lisan gitu kan. Seperti itu. Nah itu pada dasarnya ya kita harus menggabungkan semua sisi dalam amalan kita agar kita merasakan lezat. Ya. Sisi yang pertama adalah dari atas sisi itu yang pertama adalah apa? Kita mencari amalan-amalan penyubur keimanan kita. Ya semua amalan soleh termasuk penyubur keimanan. Yang kedua kita hindari parasit-parasit iman. Setiap perkara yang dapat mengurangi keimanan kita. Nah itu aja kita hindari. Jadi amalan soleh kita kerjakan, amalan dosa kita tinggalkan. Itu kan nama takwa kan kayak gitu. Ya orang bertakwa ya akan merasakan lezatnya iman. Seperti itu. Jadi terus muhasabah ya, terus merenung, terus kontrol diri gitu kan. Terus banyak melihat ke dalam gitu, ke dalam jiwa kita. Seperti itu. Nah, ini amalan muhasabah ya amalan yang sangat bermanfaat ya untuk kita bisa merasakan lezatnya iman. Kalau itu dimaksud dengan syaukat ya muhasabah ya tiap detik malah kan seperti itu. Ya Allah alam besar ya kurang lebih demikian. Pada intinya ya semua amal kebaikan menjadi pelezat keimanan, semua amal keburukan dapat merusak kelezatan iman. Ya, nah itu secara umum demikian. Satu lagi yang terakhir kalau ada pertanyaan silakan. Maka satu pertanyaan lagi yang mau bertanya bisa menyalakan mikrofonnya ataupun bisa lewat pesan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya mau bertanya, kalau misalkan saya mencari ilmu itu di mana saya benar-benar saya terapin dulu Ustaz. Jadi saya nyari ilmu bukan sebatas ya. Saya mencari ilmu yang bisa saya terapin dulu. Misalkan saya cari ilmu berdagang sesuai anjuran Rasulullah, saya cari ilmu berdagang, tapi bukan keseluruhan ilmu berdagangnya Ustaz. Saya cari ilmu yang benar-benar saya praktekkan dulu. Itu seperti itu bolehkah Ustaz? Wajib malah. Ya. Ya maksud Ya. saya step by step mencari ilmunya tuh gitu Ustaz, bukan saya ambil dulu semua. Saya benar-benar hatamin dulu, tapi saya praktek dulu sambil cari ilmunya gitu Ustaz. Itu seperti itu boleh Ustaz? Oh, saya mau masuk ke muamalah dagang. Ini yang saya cari bukan benar-benar ekonomi global keseluruhannya saya hatamin, tapi saya benar-benar yang mau saya praktekin, saya cari dulu ilmunya baru saya terapin, bukan keseluruhan gitu. Seperti itu boleh? Iya, memang harus begitu. Karena ilmu agama itu kan luas ya. Setiap satu bidang aja variabelnya kan banyak. Iya. Gitu. Misalnya kita pengen menjadi seorang koki ya, cook ya. Iya. Jadi seorang koki gitu. Kan
Ilmu masakan kan banyak. Tapi kalau kita belajar mah ya kuasai dulu ilmu yang makanan kita makan tiap hari dulu kan. Misalnya bala-bala, bagaimana buat bala-bala yang enak gitu. Itu dulu pelajari gitu kan. Yang dekat-dekat dengan diri kita dulu. Karena itu akan kita praktekkan tiap hari. Dan itu akan dinikmati oleh banyak orang gitu. Simpelnya kan kayak begitu. Ya sama ya. Dalam masalah ibadah apapun, kita ilmu dulu amalan yang kita emang praktekkan tiap hari gitu kan. Ya, yang contohnya ya wudhu, sholat itu kan pasti kita praktekkan. Masalah ya mendidik keluarga, masalah mendidik anak gitu kan. Termasuk masalah bisnis. Tidak semua hukum dagangnya kan kita kuasai tergantung yang harus kita kuasai dalam satu waktu. Ya kita pelajari yang ya memang ada pembahasan di kita. Karena hukum bisnis itu ya, luas ya, luas gitu. Cuma eh, sederhana pun suatu masalah, termasuk masalah, apalagi masalah bisnis, masalah dagang ya. Kita kecilkan pun variabelnya, tetap saja, tetap saja dia punya dampak eh, dampak luas gitu. Jadi memang eh, kalau kita tidak boleh juga misalnya menyederhanakan suatu yang luas, sebagaimana kita tidak boleh juga meluaskan suatu yang sederhana. Nah itu dalam kita mempraktekkan suatu amalan gitu kan, termasuk dalam masalah ilmu agama bisnis. Ya, itu berlaku di situ. Tidak boleh kita sederhanakan suatu yang luas, sebagaimana kita tidak boleh luaskan suatu sederhana. Nah, untuk mengetahui kesederhanaan suatu materi atau keluasan suatu pembahasan, ya itu la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai kemampuan si hamba. Nah, kita tahu bahwa kita baru memulainya step ini. Nah, bismillah tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk komprehensif dalam suatu permasalahan. Walaupun hanya satu bidang tapi komprehensif. Itu harus menjadi target kita gitu. Komprehensif dan integral gitu kan. Seperti menyeluruh dan menyatu gitu. Jadi secara luas kita ketahui, prakteknya juga kita tahu hubungan satu dengan yang lain dari konsekuensi-konsekuensi dari suatu bidang itu kan. Ya berarti misalnya kita jualan. Kita kan misalnya bisnis jualan ya misalnya. Yang pertama kita tahu makanannya, produknya produk halal atau tidak. Dia mengandung najis atau tidak. Dia mengandung Allah yang Allah haramkan atau tidak. Itu satu. Kedua, kita bicara tentang permodalannya. Itu kita ambil dari yang riba atau tidak. Kan gitu misalnya. Kemudian ketiga ya kita melakukan akad ya baik dengan pihak pembeli atau pihak yang lain gitu. Itu kan harus kita pelajari karena itu kan eh, dekat gitu. Kemudian bisa tentang hutang gitu. Bagaimana hutangnya ada riba atau tidak. Nah itu harus dipelajari memang. Jadi itu bisa sederhana bisa luas tergantung ya. Pokoknya intinya mah ya terus belajar gitu. Terus belajar ya. Pokoknya terus belajar. Komprehensif dan integralis. Komprehensif integral itu harus menjadi bagian dalam kita belajar, terutama dalam masa bisnis. Komprehensif dan integral. Tahu ya artinya ya, komprehensif integral ya? Insya Allah, Ustaz. Nah itu. Dan tadi juga kalimat yang lain ya, masuk kaidah juga ya. Kita jangan menyederhanakan suatu yang luas sebagaimana jangan meluaskan suatu yang sederhana. Ya, jadi luas dan tidaknya itu relatif. Tapi berpikir komprehensif dan integral itu menjadi sebuah keharusan. Gitu. Nah, Ustaz. Mungkin demikian ya yang bisa kita kaji pada subuh hari ini sampai pagi hari ini dan semoga Allah berkahi. Amin Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Allah pekan depan. Untuk jadwalnya masih sama, untuk pekan depan masih hari Ahad karena